Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Jemaat GKE Epata Banjarmasin edisi 22 Juli tahun 2021. Nas kita hari ini terdapat dalam Kolose pasal 1 ayat 9-14 dengan perikop ucapan syukur dan doa. Tema yang saya buat, ketekunan dan kesabaran menimbulkan hikmat dan pengertian. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini kami ingin mendengarkan renungan harian. Kiranya hikmat dan pengertian dari Tuhan memampukan kami untuk memahaminya dan Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Amin. Saudaraku, betapa bahagia dan bersyukurnya Rasul Paulus ketika mendengar tentang iman dan kasih orang-orang percaya di jemaat Kolose. Hal itu diajarkan oleh Epapras, kawan pelayanan Rasul Paulus yang melayani di Kolose, dikatakan dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 7. Tentu saja jemaatku, kabar sukacita ini sangat membahagiakan Rasul Paulus. Semua berita baik itu mereka dukung dalam doa. Doa ini juga mereka mohonkan agar orang-orang percaya, kawan-kawan percaya di jemaat Kolose itu diberikan hikmat dan pengertian, di mana hikmat diperlukan untuk pengenalan akan hal-hal atau prinsip-prinsip yang penting, yang utama yang bisa timbul dalam kehidupan. Saudaraku, doa Rasul Paulus juga agar saudara-saudara seiman di Kolose memiliki hikmat dan pengertian untuk memahami kebenaran-kebenaran kekristenan dan menerapkannya dalam keputusan serta pekerjaan yang mereka temui, yang mereka lakukan sehari-hari. Semua ini saudaraku bertujuan agar mereka tidak hanya ahli dalam teologi, tidak hanya mengerti dalam teologi saja, namun juga mereka sanggup menulis dan berbicara tentang kebenaran dalam dunia nyata dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, menurut Rasul Paulus, hal ini sangat penting untuk dibawa dalam doa. Sebab mereka memerlukan ketekunan agar saudara-saudara seiman di Kolose ini tetap dikuatkan dengan kuasa Tuhan. Selanjutnya saudaraku, Rasul Paulus memohon juga dalam doa itu agar Allah memberkati, menuntun, membimbing saudara-saudara seiman di Kolose ini agar memiliki ketekunan, kesabaran, sukacita untuk menanggung segala sesuatu yang mereka hadapi dan alami. Sabar dalam hal ini saudaraku berarti ada kesanggupan menanggung segala hal serta sanggup menanggung dan mengubahnya menjadi kemuliaan. Maksud dari sabar di sini termasuk sabar terhadap orang lain yang sikapnya menyebalkan, tidak menyenangkan, mungkin juga mengecewakan, menyakiti hati, yang kesemuanya itu tidak membuat semangat mereka patah, tidak membuat mereka dalam keadaan sakit hati yang mendalam yang kemudian menimbulkan kebencian, tetapi kesemuanya itu tidak mengubah kasih mereka terhadap orang-orang yang menyakiti mereka, namun tetap selalu sabar, percaya, dan berpengharapan bahwa hal-hal yang tidak baik itu bisa berubah. Saudaraku, Paulus juga meminta agar mereka tekun, artinya tidak hanya
artinya tidak dapat dipatahkan oleh keadaan apapun yang bisa membuat mereka tawar hati. Lalu Paulus juga meminta mereka tetap bersukacita, tetap bersemangat, berpengharapan, kemudian percaya kepada Tuhan sekalipun ada di suatu masa kehidupan mereka masuk dalam fase yang suram. Diharapkan mereka tetap sabar, tekun, dan sukacita. Jemaatku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh kawan-kawan seiman Rasul Paulus di Kolose ini sudah pasti melewati proses jatuh bangun hingga mereka menjadi pribadi yang beriman kepada Kristus dan hidup penuh kasih. Semua itu saudaraku didapatkan dengan kesabaran, ketekunan yang menumbuhkan hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudaraku, teladan hidup dan teladan iman saudara-saudara yang ada di Kolose ini diperlihatkan mereka untuk menjadi penyemangat bagi kita sebagai sesama orang percaya. Memang saudaraku, konteks dan persoalan sudah berbeda. Namun yang tetap sama dan harus diperjuangkan serta diimani adalah kesetiaan atau kesediaan mereka untuk sabar, untuk tekun dalam segala hal yang kesemuanya itu membuahkan hikmat dan pengertian yang benar, baik dalam memahami kehendak Allah maupun hikmat dan pengertian untuk menjalani kehidupan, untuk mendampingi mereka mengambil keputusan-keputusan sulit, keputusan-keputusan penting dalam kehidupan, tapi tetap dengan hikmat yang Allah berikan. Sebab sesungguhnya saudaraku, peristiwa apapun dalam kehidupan ini mengandung pembelajaran dari Allah. Asal kita sabar dan tekun untuk menghadapi dan melewati, maka hikmat dan pengertian akan lahir dari tantangan kehidupan tersebut yang semakin mendewasakan iman dan mental kita. Saudaraku, pembelajaran pendewasaan itu selalu terkemas dalam peristiwa apapun dalam kehidupan kita, yang bertujuan melayakkan kita untuk mendapat bagian yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Nah, tujuan Allah adalah mengangkat kita dari kegelapan untuk masuk ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih sebagaimana dikatakan dalam nas ini. Tanpa Allah, saudaraku, manusia ibarat meraba-raba dan jatuh tersandung ketika berjalan dalam kegelapan. Tapi hidup dalam Yesus Kristus, Allah telah memberi kita cahaya yang menerangi jalan hidup maupun kematian. Caranya saudaraku, sabarlah, tekunlah menanggung segala sesuatu. Maka hikmat dan pengertian akan diberikan bagi kita. Saudaraku, ingatlah selalu akan perkataan Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan menolong kita dalam segala hal. Amin.